Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tanafa Nurul Ainun, NPM 1906065 dari Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin membahas mengenai salah satu contoh dari rangkaian kombinasional, yaitu multiplexer dan demultiplexer. Yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama mengenai rangkaian kombinasional. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian kombinasional dan apa saja contoh dari rangkaian kombinasional. Yang kedua yaitu mengenai multiplexer. Apa itu yang dimaksud dengan multiplexer dan bagaimana rangkaian dari multiplexer. Dan yang terakhir yaitu mengenai demultiplexer. Apa itu yang dimaksud dengan demultiplexer dan bagaimana rangkaian dari demultiplexer? Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai rangkaian kombinasional. Apa yang dimaksud dengan rangkaian kombinasional? Rangkaian kombinasional adalah rangkaian digital yang terdiri dari beberapa gerbang logika yang nilai keluarannya atau output tergantung pada nilai masukan atau input dan tidak tergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian kombinasional ini dapat dilakukan menggunakan persamaan logika. Persamaan logika ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu sum of product atau yang sering disingkat dengan SOP. Dan yang kedua yaitu product of sum atau yang sering disingkat dengan POS. Salah satu contoh dari rangkaian kombinasional selain multiplexer dan demultiplexer yaitu adder, encoder, decoder, komparator, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai multiplexer. Apa itu yang dimaksud dengan multiplexer? Multiplexer atau yang sering disingkat dengan MUX adalah suatu rangkaian logika yang memiliki banyak masukan atau input dan hanya memiliki satu keluaran atau output. Di sini, di dalam multiplexer terdapat data input, data output, dan juga select output atau yang sering dikenal dengan selektor. Di sini, selektor ini akan mempengaruhi outputnya, di mana selektor ini akan memilih inputan yang akan dijadikan sebagai keluarannya atau outputnya, di mana jumlah selektor ini akan berbanding lurus dengan jumlah outputnya. Untuk menentukan jumlah data input, kita bisa menggunakan rumus 2/n. Jika di sini selektor atau select outputnya 2, maka jumlah inputannya adalah 2/2 sama dengan 4. N ini merupakan jumlah dari selektor. Jika digunakan 2 selektor, maka inputannya adalah sebanyak 4. Di sini ada suatu rangkaian logika dari multiplexer. D0, D1, D2, dan D3 ini merupakan data masukan atau data input. S0 dan S1 ini merupakan selektor atau select output. Dan X ini merupakan data keluaran atau data output. Di sini yang digunakan
yaitu saya mengambil contoh dari rangkaian logika multiplexer 4:1. Di sini, selektor yang digunakan yaitu 2 selektor, sehingga data inputan berjumlah 4 inputan dengan 1 output. Dari rangkaian logika multiplexer ini akan menghasilkan suatu tabel yang dinamakan tabel kebenaran multiplexer. Jika selektor S0 dan S1 diberikan nilai 0, maka data output adalah D0. Jika S0 diberi nilai 0 dan S1 diberi nilai 1, maka data outputnya akan bernilai D1. Jika S0-nya 1 dan S1-nya bernilai 0, maka data outputnya akan yang dihasilkan yaitu D2. Dan jika S0-nya 1, S1-nya 1 akan menghasilkan output D3. Ini bisa dibuktikan menggunakan logisme. Di sini saya sudah membuat logisme dari rangkaian logika multiplexer. Di sini, jika S0-nya diberi nilai 0, maka akan menghasilkan D0. Di sini, jika S0-nya 0 dan S1-nya 1, akan menghasilkan D1. Ini terbukti. Jika S0-nya 0 dan S1-nya 1, akan menghasilkan D1. Jika S0-nya 1 dan S1-nya 0, maka akan menghasilkan D2. Ini terbukti jika S0-nya 1 dan S1-nya 0 akan menghasilkan D2. Dan jika S0-nya 1 dan S1-nya 1 akan menghasilkan D3. Ini terbukti di logisme. Selain bisa menggunakan rangkaian logika menggunakan AND dan OR, kita bisa menggunakan secara langsung multiplexer di bagian menu flexer. Di sini ada multiplexer. Supaya tidak ribet untuk menggunakan rangkaian AND dan OR. Di sini kita bisa menentukan jumlah data bit dan select bit data bitnya. Untuk yang selanjutnya yaitu bahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai demultiplexer. Apa yang dimaksud dengan demultiplexer? Demultiplexer atau yang sering disingkat dengan demux adalah kebalikan dari multiplexer, yaitu suatu rangkaian logika yang memiliki satu masukan atau input dan menghasilkan banyak keluaran atau output. Di sini di dalam demultiplexer ini sama seperti multiplexer, terdapat data input, data output, dan juga select output atau selektor. Tetapi di sini perbedaannya terdapat pada selektor, di mana selektor ini berfungsi sebagai pemilih output mana yang akan menampilkan input. Untuk selektor ini berbanding lurus dengan apa yang diinputkan.
Di sini ada suatu rangkaian logika dari demultiplexer. D ini merupakan data masukan atau input, S0 dan S1 ini merupakan selektor. Dan untuk L0, L1, L2, dan L3 ini merupakan data keluaran atau data output. Di sini, pada rangkaian logika demultiplexer, S0, S1 atau selektor ini akan berbanding lurus dengan data inputan. Dari rangkaian logika ini akan menghasilkan suatu tabel kebenaran demultiplexer. Jika semua inputan diberi nilai 1 untuk S0 dan S1 atau selektor ini diberi nilai 0, maka akan menghasilkan data output di L0 bernilai 1 dan L1, L2, dan L3-nya semua bernilai 0. Untuk selektor S0-nya diberi nilai 0 dan S1-nya diberi nilai 1, dengan data inputannya bernilai 1 akan menghasilkan output di L1 dengan nilai 1. Dan untuk S0-nya jika diberi nilai 1, S1-nya diberi nilai 0 dan D-nya atau data inputannya sama, diberi nilai 1, maka akan menghasilkan L2 dengan nilai 1. Dan untuk S0-nya jika diberi nilai 1 dan S1-nya diberi nilai 1, dengan data inputan bernilai 1 akan menghasilkan output di L3 dengan nilai 1. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan logisme. Ini merupakan rangkaian logika yang telah saya buat sama seperti di slide. Di sini kita akan membuktikan jika semua data inputan diberi nilai 1 dan untuk S0 dan S1-nya diberi nilai 1, maka akan menghasilkan L0, 1. Ini terbukti. Jika S0-nya diberi nilai 0 dan S1-nya diberi nilai 1, maka akan menghasilkan output L1 dengan nilai 1. Ini sama. Jika S0-nya diberi nilai 1 dan S1-nya diberi nilai 0 dengan data inputan sama, maka akan menghasilkan data output di L2 dengan nilai 1. Dan untuk S0-nya jika diberi nilai 1 dan S1-nya diberi nilai 1, dengan data inputannya diberi nilai 1, sama seperti yang tadi, akan menghasilkan data output di L3 dengan nilai 1. Jika tidak ingin ribet untuk membuat suatu rangkaian demultiplexer, kita bisa menggunakan di menu flexer ada di sini, demultiplexer, sama penggunanya seperti multiplexer. Dan ini semua terbukti benar untuk tabel kebenaran di demultiplexer setelah kita lihat atau kita simulasikan di logisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.